Untuk menghadang serangan drone Rusia yang kian gencar, militer Ukraina mulai menerapkan cara bertahan yang tidak biasa. Di sejumlah titik di garis depan, mereka memasang jaring di atas jalan dan pos militer untuk menjerat drone Rusia. Teknik ini dikenal sebagai teknik jaring ikan, metode sederhana yang terinspirasi dari taktik serupa buatan militer Rusia sejak 2023. Lantas, bagaimana cara militer Ukraina memanfaatkan jaring ikan untuk menangkal drone Rusia? Simak selengkapnya dalam video berikut. Ukraina semakin gencar menggunakan teknik baru untuk menangkal serangan udara drone Rusia di garis depan. Teknik yang dikenal dengan nama teknik jaring ikan ini dapat menghalau drone Rusia yang kian merajalela di langit Ukraina. Jaring-jaring tersebut dipasang di jalan-jalan yang mengarah ke titik-titik panas di garis depan timur Ukraina di atas pos pemeriksaan militer dan posisi artileri. Disediakan oleh nelayan yang tidak lagi membutuhkan, jaring-jaring ini dijahit di kota-kota yang jauh dari garis depan atau dikirim dari pelabuhan-pelabuhan Nordik. Dengan pola yang rapat, jaring-jaring ini mampu menjerat baling-baling drone dan melumpuhkannya. Ini merupakan bentuk pencegahan yang sederhana namun efektif terhadap drone yang terlalu cepat untuk ditembak dan bisa terbang jauh di belakang garis depan untuk menghantam rute logistik. Diketahui, Rusia semakin banyak menggunakan drone yang terhubung melalui kabel serat optik, bukan mengandalkan sinyal elektronik. Kabel ini membuat drone kebal terhadap gangguan sinyal, metode yang biasanya digunakan untuk melawan drone. Dalam kondisi seperti ini, jaring menjadi salah satu cara yang bisa digunakan untuk menangkap drone sebelum mereka mengenai sasaran. Kepala Komunikasi Pasukan Teknik Angkatan Darat Ukraina, Maxim Kravchuk, mengatakan insinyur militer menyadari jaring ikan biasa pun dapat menghentikan atau merusak drone musuh. Menurut pakar teknologi perang dari Pusat Analisis Kebijakan Eropa, Federico Borsari, Rusia sebenarnya adalah yang pertama kali menggunakan jaring dengan cara ini. Namun penggunaannya dalam skala terbatas pada pertengahan 2023. Saat itu, pasukan Rusia memakai jaring untuk melawan quadcopter kecil milik Ukraina yang digunakan untuk menyerang tentara dan kendaraan. Media Rusia TASS pada 2024 melaporkan pasukan Moskwa telah mulai memasang jaring ikan di atas jalan-jalan di wilayah Ukraina timur laut yang diduduki. Rekaman yang diverifikasi oleh The New York Times menunjukkan jaring-jaring ini dipasang di sekitar Bakhmut, kota yang direbut Rusia pada 2023. Sebagai respons, Angkatan Darat Ukraina kini mengadopsi teknik serupa. Serangan Rusia semakin menyasar jalan-jalan akses menuju kota Konstantinivka di timur yang saat ini terkepung dari timur, selatan, dan barat. Untuk melindungi jalur vital ini, pasukan Ukraina mulai memasang koridor jaring berukuran besar di sepanjang jalan tersebut. Militer Ukraina juga menggali lubang untuk tiang-tiang di tepi jalan dan memasang gulungan jaring tipis yang diangkat ke atas. Pemerintah Ukraina pun berencana untuk menutupi jalan-jalan utama di sepanjang garis depan dengan jaring. Langkah ini guna menciptakan koridor jaring yang memberikan jalur yang lebih aman bagi kendaraan militer. Proyek ini mengubah wajah garis depan Ukraina. Jalan-jalan yang dulunya penuh parit dan kawat berduri kini dibalut dengan jaring-jaring yang digantungkan pada kabel antara tiang-tiang. Kendaraan militer juga dilengkapi dengan jaring dan beberapa dipasangi sangkar rantai. Sangkar ini berfungsi untuk memicu ledakan drone beberapa kaki dari kendaraan sehingga dampaknya berkurang. Untuk menembak jatuh drone, beberapa unit Ukraina masih mengandalkan senapan mesin era Perang Dunia II. Bahkan seorang pejabat Dewan Kota di Kherson pernah mendesak warga untuk membawa gunting untuk memotong kabel serat optik yang mungkin terhubung ke drone Rusia. Dalam beberapa bulan terakhir, pemerintah daerah Ukraina telah memulai pembangunan koridor jaring di Sumy serta di Donetsk. Namun belum ada data resmi tentang berapa mil jaring yang telah dipasang hingga saat ini. Dengan ratusan mil jalan yang perlu dilindungi, Kiev kini mengandalkan bantuan dari organisasi amal untuk mendapatkan lebih banyak jaring. Pendiri kelompok Nirlaba Operation Change asal Swedia, Ludvig Remestem, mengatakan organisasinya telah mengirimkan 250 metrik ton jaring selama tahun ini. Mereka memperolehnya dari mitra di negara-negara Nordik yang memiliki industri perikanan besar seperti Denmark. Teknik jaring ikan menjadi contoh strategis pertahanan yang sederhana namun adaptif dalam menghadapi ancaman teknologi modern.
Di tengah lonjakan penggunaan drone canggih oleh Rusia, Ukraina memilih untuk melawannya dengan solusi yang murah, tersedia, dan terbukti bermanfaat. Penggunaan jaring ini menunjukkan karakter unik dari perang di Ukraina, di mana pertahanan lama dan sederhana seringkali mengalahkan teknologi senjata modern. Simak terus informasi global terkini hanya di YouTube Kompas.com.